Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Cici dan teman-teman kelas Kompas B. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai rencana komunikasi pemasaran terpadu kami untuk produk Avoskin. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Anwar, kedua Bilal Reginal, ketiga Aranda Yogi, dan keempat saya, Yumna Maisara. Untuk topik yang akan kami bahas, yang pertama itu terkait analisis situasi produk Avoskin, kedua analisis pasar, ketiga tujuan komunikasi pemasaran terpadu atau IMC, keempat strategi komunikasi pemasaran terpadu dan media mix-nya, kelima terkait anggaran pemasaran, keenam jadwal pelaksanaan, dan ketujuh itu penetapan metode evaluasi. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya terkait analisis situasinya. Baik, selamat malam Bu Cici dan teman-teman. Perkenalkan, saya Randa Yogi. Di sini saya ingin menjelaskan terkait latar belakang dari strategi pemasaran kami. Yang pertama, kesadaran akan pentingnya merawat kulit dengan bahan yang aman dan natural, serta memanfaatkan produk yang murni dari lokal dari Indonesia itu merupakan hal yang sangat penting saat ini. Akibatnya juga dari COVID-19 sekarang ini, orang-orang semakin aware akan kecantikan diri, yaitu membutuhkan skincare. Untuk itu, kami dari Avoskin menyampaikan maksud Beauty with Purpose merupakan sebuah hal yang penting yang dipancarkan oleh Avoskin, terutama untuk komitmennya terhadap wanita muda Indonesia dan juga terhadap lingkungan. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan terkait dari marketing mix. Dengan pertama adalah produk Avoskin Perfect Hydrating Treatment Essence Minimal Ingredients, mengandung free paraben, fungal acne safe, dan mengandung fatty alkohol. Di sini dapat dikatakan bahwa produk dari Avoskin ini sangat bisa bersaing atau kompetitif karena memiliki kandungan yang sangat aman bagi wanita ataupun bagi laki-laki dan seluruh masyarakat di Indonesia. Dengan keamanannya ini, Avoskin juga menerapkan produk-produk yang wajib lokal dari Indonesia. Untuk itu, seluruh bahan-bahan baku dari pembuatan produknya itu asli dari alam di Indonesia. Yang selanjutnya, harga dari Avoskin ini cukup kompetitif dibandingkan dengan pesaingnya, yaitu Something. Contohnya adalah produk Avoskin Your Skin Bay Niacinamide 12% plus Centella asiatica, ukurannya 250 gram dengan harga 139.000 saja. Sedangkan untuk dari Something level 1% encapsulated retinol itu dengan harga 155.000. Di sini dapat dikatakan bahwa price-nya itu sangat kompetitif. Untuk places-nya sendiri, Avoskin ini memiliki penjualan yang sangat menjangkau berbagai tempat di Indonesia, baik online maupun offline. Di online tersedia di Shopee, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, dan berbagai platform e-commerce lainnya. Selain itu, untuk places-nya juga dari Avoskin ini telah dijual di retailer seperti Indomaret dan berbagai platform retailer lainnya, juga di Sosiola. Untuk dari wholesalernya sendiri, Avoskin ini juga dijual di Superindo, Indogrosir, dan Giant, serta Hero, serta di mall-mall yang ada di Indonesia. Untuk promosinya ini, Avoskin juga mengadakan event activation dan brand activation. Contohnya pernah mengadakan Surabaya X Beauty dan dengan Avoskin berkolaborasi mengadakan talk show dan juga dihadiri oleh para beauty influencer. Contohnya adalah Tasya Farasa yang sangat beken di negara kita. Selain itu, dia juga mengundang Dr. Wisnu, merupakan salah satu influencer dari bidang kecantikan yang juga pakar dari kecantikan dari sisi medis. Selanjutnya untuk analisis SWOT, untuk strengths dari Avoskin ini adalah memiliki produk yang berkualitas tinggi, ramah lingkungan, dan menjaga kelestarian alam. Selain itu, bahan bakunya natural dari Indonesia. Jadi ditekankan bahwa Avoskin ini murni dari produk-produk alam Indonesia dan harganya juga sangat kompetitif. Selanjutnya, weakness-nya adalah teknologinya masih standar dan viewers dari channel Avoskin ini juga masih sedikit, tetapi opportunity-nya sangat besar, yaitu produk nawan Avoskin ini memiliki branding yang kuat mengenai produk yang ramah lingkungan, love earth, dan juga sangat ramah terhadap apa yang ada di alam Indonesia, juga diambil dari alam asli dari Indonesia. Selain itu, banyak juga influencer yang mulai menggerakkan dirinya untuk mereview produk-produk Avoskin ini di YouTube karena memang produk ini sangat unggul. Selain itu, ada beberapa threat atau ancaman, yaitu pesaingnya sangat hebat, seperti Something juga merupakan top of mind lokal brand skincare di Indonesia, dan juga tingginya inovasi dari produk pesaing yang mulai bermunculan, seperti MS Glow, dan lain-lainnya, seperti itu. Dan juga promosi dari produk-produk pesaing yang gencar secara makro dan mikro influencer.
Selanjutnya masuk ke bab kedua, yaitu analisis pasar. Jadi pertama kita mau tahu dulu nih gimana sih gambaran pasar skincare di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya pasar skincare itu adalah pasar yang besar dan potensial ya. Ini ada data dari Statista yang mengatakan bahwa pendapatan di sektor kosmetik dan personal care itu nilainya mencapai 7, miliar US dollar dan akan terus tumbuh 6,5% per tahun sampai 2025. Dan dari sektor kosmetik dan personal care tadi, skincare itu adalah segmen dengan nilai pasar kedua tertinggi yang mencapai 2,1 miliar US dollar dan hanya kalah dari segmen personal care dengan nilai 3,2 miliar US dollar. Lalu selanjutnya, skincare itu udah jadi bagian gaya hidup rutin masyarakat Indonesia. Padahal dulu skincare itu lebih dianggap sebagai barang mewah, tapi sekarang udah berubah. Dan bahkan ada riset yang menemukan bahwa di masa ekonomi sulit, resesi seperti itu, wanita Indonesia itu tetap membeli barang-barang kecantikan seperti skincare. Lalu selanjutnya ada yang menarik dari riset Euromonitor, katanya pinjaman dari Kredivo dan Akulaku. Kredivo dan Akulaku itu adalah provider micro loan di Indonesia, dan Euromonitor bilang bahwa pinjaman itu digunakan untuk membeli skincare premium mayoritasnya. Gitu. Itu cukup menarik. Lalu selanjutnya ada riset yang menemukan bahwa milenial itu lebih menyukai produk skincare, kosmetik, dan personal care yang lebih organik, natural, dan eco-friendly. Selanjutnya ada gambaran mengenai pasar skincare lokal di Indonesia. Dan ini ada data dari kompas.co.id yang merangkum data dari periode 1 sampai 18 Februari 2001 di Shopee dan Tokopedia. Dia merangkum 10 brand skincare lokal terlaris di e-commerce, dan produk yang kami pilih atau brand yang kami pilih yaitu Avoskin berada di peringkat keempat dengan nilai penjualan mencapai 5,9 miliar rupiah. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anwar Hashim yang akan melanjutkan presentasi dari Bilal tadi. Nah, jadi Bilal tadi sudah menjelaskan kondisi pasar skincare yang ada di Indonesia saat ini. Nah, melihat dari kondisi tersebut, kami telah merancang segmentasi dan menargetkan konsumen untuk Avoskin ini sendiri. Nah, dari segmentation itu sendiri, kami membagi segmentasi pasar Avoskin menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada segmentasi geografis. Jadi di sini kami mensegmentasikan konsumen yang berada di kota-kota besar di Indonesia gitu. Nah, hal ini dilakukan karena secara umum masyarakat urban itu lebih mementingkan kecantikan daripada menggunakan produk-produk kecantikan daripada masyarakat rural gitu. Nah, untuk yang kedua, kami membagi segmentasi demografis berdasarkan jenis kelamin dan usia. Nah, untuk jenis kelamin kami menyasar baik perempuan dan laki-laki. Hal ini karena sekarang ini kan laki-laki sudah mulai memperhatikan gitu penampilannya, dan juga udah mulai beli-beli produk-produk skincare yang emang untuk laki-laki. Nah, dari segi usia sendiri, kami juga menyasar usia dewasa muda gitu ya, atau sekitar 17-30 tahun. Nah, untuk segmentasi psikografis yang kami lakukan terhadap Avoskin ini, kami mensegmentasikan produk Avoskin kepada konsumen yang memiliki kemauan untuk merawat kulitnya secara rutin gitu, atau skincare-nya. Nah, jadi ini juga untuk konsumen yang emang mau memberikan perawatan terbaik terhadap dirinya sendiri. Nah, untuk bagian targeting sendiri, kami menggunakan salah satu strategi pada differentiated targeting strategi, yaitu multi-segment marketing. Nah, tujuan dari penggunaan strategi ini adalah agar Avoskin itu dapat menyesuaikan produk yang ditawarkan dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen secara spesifik gitu. Misalnya seperti kayak produk perawatan kulit untuk mengatasi kulit yang sering kena jerawat. Nah, mungkin selanjutnya saya akan membahas mengenai media habit ya. Nah, jadi di kondisi pandemi COVID-19 ini ternyata timbul sebuah kecenderungan baru yang dimiliki oleh masyarakat gitu. Namanya online buying behavior. Nah, tentunya Indonesia yang juga terkena dampak dari pandemi ini juga memiliki kecenderungan tersebut. Nah, online buying behavior ini adalah sebuah perilaku konsumen yang emang cenderung akan membuat sebuah keputusan untuk membeli produk yang diinginkan secara online gitu. Misalnya melalui e-commerce atau melalui media sosial. Nah, sesuai dengan kondisi tersebut, ternyata ada peningkatan aktivitas internet di Indonesia nih. Jadi,
berdasarkan data yang dicatat oleh Social Hootsuite ya. Jadi pada Januari tahun 2021 itu ternyata ada peningkatan gitu sebanyak 15,5% di Indonesia untuk pengguna internet atau sebanyak 27 juta orang selama pandemi COVID-19 ini berlangsung begitu. Mungkin untuk selanjutnya akan dibahas dulu oleh teman saya. Selanjutnya, saya Randa Yogi ingin menjelaskan terkait tujuan komunikasi pemasaran terpadu dari Avoskin ini sendiri. Komunikasi pemasaran merupakan suatu sarana bagi perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan meningkatkan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung, terkait produk yang akan dijual atau merek yang akan dijual. Dalam proses pemasaran ini, akan memberikan informasi terkait produk yang dipasarkan, kegunaan produk yang akan dipasarkan, dan juga manfaat dari produknya untuk konsumen. Kemudian kita ingin menjelaskan terkait bagaimana cara menggunakan produk. Pemasaran produk juga akan dilakukan dengan berbagai cara yang menarik perhatian pelanggan. Selain itu, kami dari pemasar akan berupaya untuk melakukan bujukan baik secara langsung maupun tidak langsung agar ketertarikan konsumen berakhir dengan pembelian terhadap produk tersebut. Selanjutnya, terkait integrated marketing communication merupakan strategi pemasaran yang mengkomunikasikan pesan yang sama di semua saluran pemasaran. Tujuan dari penerapan komunikasi terpadu ini bagi kami adalah agar Avoskin ini dapat menggunakan marketing mix kita untuk mencapai tingkat pengetahuan cognition, sikap affection, dan perilaku connection dari konsumen. Beberapa tujuan komunikasi pemasaran dari kami yaitu yang pertama, kami ingin menyampaikan brand awareness Avoskin di benak masyarakat. Kami ingin menyampaikan value dari Avoskin ini sendiri sebagai produk yang ramah lingkungan, produk yang bisa digunakan bagi semua pihak, laki-laki atau perempuan, produk yang ramah terhadap masyarakat Indonesia. Selain itu, ingin meningkatkan penetrasi pada lingkup pasar yang lebih luas, tidak hanya di Jabodetabek, tapi di seluruh Indonesia, karena ini memang produk yang murni asli Indonesia dan ingin mencantikkan orang-orang di Indonesia. Maksud saya adalah ingin membantu merawat kulit dan mensehatkan kulit-kulit masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, ingin mempengaruhi perpindahan brand dari something yang merupakan top of mind lokal brand skincare kepada Avoskin. Dan yang terakhir, ingin meningkatkan exposure dari Avoskin itu di benak masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 4 untuk strategi komunikasi pemasaran terpadu dan media mix. Nah, jadi setelah kita tahu nih tujuan yang akan kita raih untuk penerapan komunikasi pemasaran terpadu ini, kita tuh baru bisa ngelakuin langkah selanjutnya untuk nyari cara yang paling akurat ya untuk meraih tujuan yang udah ditetapkan sebelumnya. Nah, untuk gambaran besar komunikasi pemasaran kita, jadi kita ini punya tema besar atau tagline yang akan kita bawa untuk kampanye kali ini ya. Jadi kelompok kami ini sepakat untuk memberikan tagline Avoskin available for all skin. Jadi maksudnya di sini adalah kami tuh mau menyebarkan bahwa produk Avoskin ini bisa dipakai untuk seluruh kondisi kulit yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia gitu. Nah, jadi untuk media atau cara yang kami gunakan untuk mencapai tujuan tersebut, kami itu merancang merek Avoskin ini dapat diterapkan dengan beberapa cara gitu, beberapa media seperti iklan, sales, promotion, dan public relation. Nah, di samping ini udah ada beberapa contoh sales promotion yang emang untuk produk yang berorientasi pada penggunanya atau consumer oriented products. Nah, jadi yang pertama ini Avoskin itu udah ngelakuin kampanye untuk mengenalkan bahwa Avoskin itu dapat digunakan oleh laki-laki. Nah, jadi tujuan dari promosi ini untuk ningkatin awareness terhadap produk Avoskin ini yang emang juga cocok nih dipakai untuk pria. Karena bukan cuma wanita aja gitu ya sekarang mau merawat kulitnya ya kan. Nah, jadi oke, setelah itu Avoskin itu juga sudah berusaha untuk menyediakan informasi mengenai perawatan yang paling tepat gitu yang untuk digunakan oleh konsumernya untuk merawat kulitnya gitu. Nah, lalu Avoskin juga sudah melakukan promosi untuk meningkatkan customer engagement dengan cara challenge namanya Tell Your Avoskin Story untuk menerima testimoni langsung dari konsumen yang emang bukan influencer gitu. Jadi di sini tuh ada contohnya misalnya kayak ada before dan after-nya yang emang lagi menggunakan produk Avoskin gitu. Nah, lalu Avoskin juga pernah melakukan endorsement nih kepada Paula Selena Novelli yang emang merupakan seorang influencer sekarang ini. Jadi Paula ini seorang influencer yang emang
di Instagram sudah memiliki 300 kurang lebih 301.000 followers di Instagram gitu. Nah, jadi Avoskin juga sudah menerapin promo yang emang sudah banyak digunakan produk-produk domestik lain. Jadi promonya ini adalah tanggal-tanggal cantik ya, misalnya kayak tanggal 9 September kemarin yang emang dijadiin nama diskon 99 sale atau sale-nya 99 sale gitu. Oke, mungkin untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah mengenai pemilihan strategi media. Jadi dalam makalah kami menggunakan secara umum dua strategi, yaitu yang pertama adalah soft selling atau pendekatan yang tak langsung dan cenderung tidak kentara kalau kita itu sedang berjualan. Dan contohnya itu disampaikan melalui gambar-gambar yang indah, cerita-cerita yang emosional, atau cara tak langsung lain. Dan ini tuh dilakukan agar audiens merasa terkoneksi secara emosional gitu dengan Avoskin. Contohnya caranya melalui public relation atau advertising yang menggunakan gambar-gambar yang indah seperti itu. Lalu strategi yang kedua adalah hard selling, di mana pendekatan ini lebih direct dan seolah-olah kita secara terang-terangan sedang berjualan gitu. Dan tujuan utamanya adalah terjadi sales. Terjadi sales. Dan yang ketiga adalah di dalam hard selling ini kita memicu pemikiran rasional dari konsumen. Jadi kita memicu bahwa konsumen tuh kenapa sih harus memilih produk kita dibanding produk kompetitor. Contohnya bisa melalui sales promotion atau iklan-iklan yang menampilkan keunggulan suatu produk, atau dibandingkan dengan produk lain, keunggulan produk kita tuh apa sih, seperti itu. Selanjutnya adalah bauran media, atau media apa yang kita gunakan dan apa yang dilakukan pada aktivitas pemasaran Avoskin. Media yang pertama adalah digital media, dan di digital media ini pertama kita menggunakan media sosial. Di media sosial kita akan menggunakan paid ads di Instagram dan TikTok. Jadi kalau misalkan di Instagram berbentuk Instagram Story, di mana ketika pengguna aplikasi Instagram itu sedang scroll Instagram Story-nya, nanti akan muncul iklan produk dari Avoskin seperti itu. Dan kalau di TikTok mekanismenya mirip, cuman yang membedakan adalah kontennya dalam bentuk video singkat. Lalu yang kedua adalah kita menyebarkan informasi mengenai produk di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube. Nah, kenapa? Karena skincare itu cenderung produk yang high involvement, jadi sebelum membeli, audiens itu biasanya mempertimbangkan dulu fitur-fitur atau produk atribut yang sekiranya cocok untuk mereka. Dan konten itu disesuaikan dengan Instagramnya. Kalau misalkan di Instagram berarti berbentuk postingan Instagram yang berbentuk gambar, terus kalau di TikTok berupa video singkat, dan kalau di YouTube berupa video yang relatif panjang. Selanjutnya di digital media kita menggunakan e-commerce, dan di e-commerce kita akan menggunakan paid search ad, di mana paid search ad itu jadi ketika pengguna aplikasi e-commerce itu masukkan kata kunci yang relevan di mesin pencarian e-commerce, misalkan dia pengen mencari serum wajah, gitu, nanti produk Avoskin akan berada di paling atas, gitu. Nah, karena pengguna aplikasi e-commerce yang melakukan pencarian itu biasanya udah punya buying intention ketika mencari produk, gitu. Dan ketika mereka melihat bahwa ada produk Avoskin, nantinya mereka akan mengkonsiderasikan Avoskin untuk dikonsiderasikan mereka beli, seperti itu. Dan selain itu, e-commerce juga digunakan sebagai media untuk mengkomunikasikan sales promotion seperti pemotongan harga. Nah, oke, untuk metode sales selanjutnya ini ada sales promotion ya. Nah, jadi di sini ini kami juga akan merencanakan untuk memberikan free samples gitu kepada calon konsumen baru untuk memastikan bahwa mereka itu cocok nggak sih sama produk yang mereka beli gitu. Nah, metode ini sudah terbukti efektif kayak melihat dari banyak produk kosmetik lainnya gitu yang emang sudah melakukan metode ini untuk menggait pelanggan baru gitu.
Nah, selain itu, kami juga akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Avoskin sebelumnya, yaitu Tell Avoskin Story. Nah, jadi Avoskin ini dapat melakukan program challenge ya, yang lebih jauh lagi, dalam memberikan hadiah juga kepada partisipan yang ngelakuin tantangan tersebut. Nah, tantangan ini dapat dilakukan melalui 14 atau 21 hari gitu ya, 21 hari challenge, yang emang challenge ini bakal diberikan untuk pengguna Avoskin yang sedang melakukan perawatan gitu, terhadap pakai produknya Avoskin. Nah, di samping ini sudah ada contoh dari challenge yang saya maksud tadi. Jadi 21 challenge yang before after-nya gitu. Nah, tagline-nya sama kayak tadi, Avoskin available for all skin begitu. Bauran media selanjutnya yaitu public relation. Public relation ini berfungsi untuk menumbuh kembangkan brand awareness dan meyakinkan konsumen bahwa produk Avoskin ini sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Nah, juga sesuai dengan value yang Avoskin bawa, yaitu mereka peduli terhadap alam atau nature. Untuk itu, bentuk public relation yang pertama yaitu virtual event, di mana karena adanya situasi pandemi membuat banyak sekali inovasi baru dalam strategi pemasaran karena banyaknya keterbatasan untuk mengadakan program offline, sehingga diadakanlah virtual event ini. Nah, virtual event ini dapat dirancang dengan berbagai tema ataupun tujuan. Salah satu contoh yang kami berikan yaitu membuat virtual event berjudul Avoskin Available for All Skin. Tujuannya ini adalah untuk menyampaikan kepada konsumen bahwa produk Avoskin ini dapat digunakan untuk berbagai jenis kulit dan juga dapat digunakan baik oleh wanita maupun pria. Nah, dengan adanya program ini diharapkan dapat mendorong antusiasme kalangan konsumen, khususnya konsumen pria, untuk mulai menggunakan skincare, terutama Avoskin. Yang kedua itu ada campaign Love Avoskin, Love Earth. Seperti yang kita ketahui, Avoskin mengklaim mereka itu peduli terhadap kelestarian lingkungan dengan adanya hashtag Love Avoskin, Love Earth. Nah, program token tanam pohon ini merupakan salah satu campaign bentuk kepedulian Avoskin terhadap lingkungan. Jadi kami merancang program ini di mana setiap konsumen yang membeli produk melalui aplikasi resmi Avoskin akan mendapatkan satu token tanam pohon. Nah, satu token ini akan senilai dengan satu bibit pohon. Dengan kemudian konsumen bisa melakukan redeem atau penukaran token di aplikasi. Dengan itu, secara tidak langsung mereka melakukan program kelestarian lingkungan dengan menanam bibit pohon. Yang ketiga, media sosial, di mana media sosial ini juga dapat membantu Avoskin dalam membangun citra dan hubungan mereka terhadap konsumen. Media sosial yang dapat mereka gunakan yaitu Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube, di mana mereka dapat menggunakannya untuk memposting konten-konten yang dapat mengedukasi masyarakat, sekaligus membangun hubungan mereka dengan produk Avoskin. Nah, konten-konten yang dapat mereka buat itu seperti konten yang mengandung unsur edukasi terkait skincare, bentuk komitmen Avoskin terhadap alam, dan berbagai konten kreatif lainnya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan terkait dari bauran media. Yang selanjutnya adalah poin terkait media tradisional. Tujuan dari media tradisional ini untuk komunitas non-perkotaan atau komunitas yang lebih luas lagi dan tidak hanya terpaku pada sosial media dan tidak terpapar oleh internet, agar secara insentif dapat tersampaikan brand awareness dari Avoskin. Media tradisional yaitu terhadap iklan TV dan media luar ruang. Yang pertama, media out of home. Media luar ruang atau out of home ini, atau biasa disebut dengan iklan luar ruang, merupakan jenis iklan yang secara khusus menyasar pelanggan luar ruang. Sehingga iklan out of home ini merupakan jenis iklan yang sangat fleksibel, yang mudah beradaptasi dengan pasar potensial sesuai dengan karakteristik masing-masing. Seperti itu, Avoskin. Avoskin akan menggunakan jenis iklan media luar ruang untuk mempromosikan produknya ke tanah yang lebih luas, antara lain menggunakan billboard, iklan retail, dan menggunakan panel dinding KRL dan juga MRT, dan berbagai acara sponsorship yang dilaksanakan oleh universitas dan sekolah. Di bawah ini merupakan contoh dari panel wall di KRL dan MRT serta billboard yang akan berkemungkinan kami pasang sebagai strategi komunikasi pemasaran kami. Kami memilih billboard sebagai metode komunikasi pemasaran
dari Avoskin karena kami rasa billboard ini dapat menjangkau pasar yang lebih luas karena lokasinya yang strategis dan membuatnya ramai dikunjungi oleh banyak orang. Selain itu, billboard juga dapat menampilkan isi pesan secara menarik melalui penggunaan gambar-gambar yang menarik dan pasti terpampang nyata dan dapat terlihat oleh orang-orang. Selanjutnya, kami juga ingin memiliki ide yaitu menggunakan pemasaran melalui panel wall di KL dan MRT. Masyarakat Indonesia ini merupakan masyarakat yang diisi oleh usia produktif, khususnya yang berdomisili di Jabodetabek, dan sering menggunakan KRL dan MRT karena mereka sebagian besar sebagai komuter. Selanjutnya, sebagai sarana transportasi untuk menunjang keseharian mereka, pasti mereka akan aware terhadap apa yang terjadi perubahan di stasiun dan akan terlihat secara langsung. Untuk itu, kami ingin memasang di titik-titik yang strategis dan potensial untuk menayangkan pemasaran dari Avoskin ini. Tujuannya adalah untuk memandu keputusan pembelian masyarakat agar segera berpindah dari brand yang sekarang mereka gunakan untuk ke brand dari Avoskin ini sendiri. Dan kami menyasar KRL setelah Avoskin dengan visualisasi seperti pada gambar ini. Selanjutnya masuk pada bab 5, bahasan mengenai anggaran. Di mana anggaran merupakan bagian yang sangat penting dan juga menentukan keberhasilan suatu program pemasaran. Dalam penyusunan anggaran pemasaran produk Avoskin ini, kami menggunakan pendekatan bottom up, karena rincian biayanya ini hanya berasal dari program departemen atau pemasaran saja, dan juga kami menentukan terlebih dahulu media-media mana yang akan kami gunakan, lalu kita susun anggarannya. Nah, kami membaginya menjadi 4 bagian. Pertama itu biaya produksi materi promosi, di mana ini terkait dengan biaya produksi biaya produksi materi dari pemasaran yang akan kami lakukan. Pertama itu ada gaji untuk digital content, sosial media admin, dan juga copywriter dan CEO sosial media. Yang kedua ada trial size Avoskin yang merupakan bagian dari sales promotion. Kami akan membuat 30.000 pieces dengan harga satu item itu 20.000, sehingga memakan biaya 600 juta. Selanjutnya ada konten untuk 14 Days Improvement Challenge. Ini tujuannya untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa kita memiliki acara atau challenge ini. Ada untuk public relation, ada endorsement product hampers, di mana hampers ini akan dibagikan ke content creator ataupun selebgram yang nantinya mereka akan mereview produk-produk dari hampers yang berisi produk Avoskin ini. Ada bibit pohon yang merupakan bagian pengeluaran dari program Avoskin Love Earth. Nantinya kami akan membeli 2.500 bibit pohon yang akan ditanam. Juga ada biaya cetak brosur panel wall dan biaya cetak billboard. Nah, total dari biaya produksi materi promosi ini berjumlah 4.241 juta. Bagian keduanya ada biaya media promosi. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, media out of home advertising. Ada 2, pemasangan billboard. Di mana pemasangan billboard ini akan kami lakukan di 10 kota selama 8 bulan dengan total biaya 2.400 juta. Pemasangan panel wall di MRT dan KRL selama 9 bulan, total harga 2.250 juta. Untuk sosial media advertising, ada Instagram ads, TikTok ads, Twitter ads, juga YouTube ads, yang proporsinya kami bagi masing-masing. Ada sales promotion, gift challenge, yaitu gift challenge partisipan. Ini merupakan hadiah untuk partisipan yang mengikuti 14 Days Improvement Challenge. Dan untuk public relation, yaitu virtual event yang tadi telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan juga campaign satu token tanam pohon. Nah, total biaya media promosi ini 9.426 juta rupiah. Masuk pada bagian ketiga, yaitu biaya brand ambassador dan endorsement. Yang pertama itu brand ambassador yang kami pilih yaitu Kiana Angelo dan Kiki Saputri. Dengan masing-masing biayanya itu 3 miliar dan 2,5 miliar. Masuk pada bagian endorsement, kami mengajak kerja sama beberapa content creator, beauty influencer, dan beauty influencer Instagram, juga beauty influencer yang ada di YouTube untuk mempromosikan produk Avoskin ini. Kenapa jumlahnya sangat banyak? Karena
segmen dari produk Avoskin ini berusia dari rentang 17 sampai 30 usia 17 sampai 30, di mana mereka terbilang cukup aktif dalam menggunakan sosial media, sehingga promosi menggunakan endorsement ini merupakan promosi yang paling kita gencarkan untuk Avoskin ini. Sehingga total biaya brand ambassador dan endorsement ini berjumlah 13.450 juta rupiah. Keempat, biaya testing, maintenance, dan monitoring selama program pemasaran dengan total 235 juta rupiah. Nah, berikut ringkasan dari keempat biaya tadi, di mana total keseluruhannya berjumlah 27.752 juta rupiah dengan biaya terbanyak oleh biaya brand ambassador dan endorsement. Selanjutnya, bab 6 terkait jadwal pelaksanaan. Kami membaginya menjadi 6. Yang pertama itu sosial media advertising, yang akan kami lakukan di Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube. Kami akan melakukan sosial media advertising ini sepanjang tahun, dan proporsinya akan kami bagi sesuai dari rincian yang telah kami buat sebelumnya. Adapun sales promotion, untuk free trial akan ada pada bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember, begitupun dengan challenge 14 day Avoskin tadi ya. Ketiga ada public relation, virtual event. Kami akan mengadakan event sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Ada campaign terkait Love Avoskin, Love Earth ini yang tadi menukarkan token dengan 1 bibit pohon. Ini akan kami lakukan dari bulan Februari hingga Maret, Juni hingga Juli, Oktober hingga November. Jadi pengguna konsumen yang membeli produk Avoskin pada bulan ini akan dihitung 1 token untuk 1 transaksi. Jadi mereka akan secara tidak langsung melakukan penanaman pohon. Keempat, ada endorsement yang akan kami lakukan sepanjang tahun. Tentunya kami akan mengajak beberapa content creator dan selebgram untuk mempromosikan produk Avoskin ini sepanjang tahunnya dengan berganti-ganti orang. Terus out of home advertising ada billboard dan panel. Billboard ini akan dibagi ke 10 kota dengan pemajangan selama 8 bulan, namun 8 bulan ini tidak secara berturut-turut, dibagi menjadi 2 bulan, 2 bulan, dan 2 bulan. Ada panel wall juga dilaksanakan selama 9 bulan, namun tidak selama 9 bulan berturut-turut, namun 3 bulan di Februari sampai April, Juni hingga Agustus, dan Oktober hingga Desember. Dan terakhir itu, kami akan melakukan evaluasi terhadap program pemasaran yang kami lakukan. Nah, oke. Setelah itu, ada bagian monitoring yang merupakan sebuah tindakan pemantauan kinerja ya. Jadi, monitoring ini dapat dilakukan oleh supervisor yang dimiliki oleh Avoskin untuk marketing strateginya gitu. Nah, jadi monitoring ini juga seharusnya dilakukan secara berkala dengan memberikan pengawasan terhadap implementasi goals dan objectives. Nah, hal ini tuh dilakukan untuk memaksimalkan efektif dan keefektifan dan efisiensi dari rencana komunikasi pemasaran yang telah kami buat tadi. Nah, jadi setelah melakukan monitoring, tahapan selanjutnya yang bisa dilakukan oleh Avoskin adalah untuk controlling. Nah, jadi kegiatan controlling atau control ini adalah sebuah tindakan ya untuk memastikan dan menjaga kinerja yang dilakukan oleh Avoskin itu untuk sesuai sama rencana komunikasi pemasarannya. Nah, jadi kontrol ini perlu diterapkan pada program-program pemasaran untuk meminimalisir miskomunikasinya gitu. Jadi kan kemungkinan ada dampak buruk gitu ya sama Avoskin itu sendiri. Misalnya tuh kayak seperti perspektif negatif dari audiens yang memang sangat mungkin terjadi setelah Avoskin itu meluncurkan iklan. Oke, nah mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak.